Halo semuanya, kembali lagi bersama Webiologi. Di video ini, kita akan bahas tentang cara setup macOS untuk C++ development. Untuk kalian para pengguna macOS, jangan khawatir, ikutin aja semua step di tutorial ini, dan komputer kalian akan siap untuk menulis C++ code. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah text editor untuk kita bisa edit code kita. Ingat, untuk text editor, aku rekomen Visual Studio Code, atau kalau mau disingkat VS Code. Untuk list penuh program-program yang kita akan download hari ini dan program-program yang aku rekomen, kalian bisa lihat di video pertama aku, yaitu Intro to C++ yang akan ada di atas ini. Anyway, langsung aja kalian ke Google, terus kalian ketik Visual Studio Code, enter. Nah, kalian klik link yang tulisannya download Visual Studio Code. Terus kalian download yang punya Mac punya. Oke, klik. Kalau udah selesai, kalian ke lokasi download kalian yang zip file itu. Terus kalian unzip. Terus kalian tarik ikonnya itu, Visual Studio Code itu, ke folder yang namanya Applications. Terus kalian ke bawah, cek kalau Visual Studio Code sudah masuk dalam folder aplikasi kalian, dan kalian klik 2 kali. Tunggu kalau dia buka. Kalau dia udah buka, berarti Visual Studio Code sudah berhasil terinstall. Kita udah install Visual Studio Code. Next adalah Git. Nah, install Git di macOS itu gampang-gampang susah. Ada banyak cara, tapi cara yang paling gampang adalah cara yang berikut ini. Jadi, di macOS itu ada suatu program yang namanya Homebrew. Nah, program inilah yang akan memudahkan kita untuk menginstalasi Git di macOS. Jadi langsung aja kalian ketik di Google, brew macOS install. Enter. Nah, itu yang paling atas tuh. Kalian klik linknya. Nah, terus kalian lihat tulisan yang di tengah itu kalian copy semua. Setelah kalian copy, kalian buka terminal. Nah, ini ada pro tip untuk kalian para macOS user. Kalian pencet komen sama spasi, terus kalian ketik terminal, dan dia akan langsung buka aplikasinya. Ini nggak terbatas hanya untuk terminal aja ya. Ini bisa untuk semua aplikasi. Oke? Nah, kalau terminalnya udah buka, terus kalian paste teks yang tadi kita copy. Kalau udah kita enter, nah dia akan minta password. Kalian isi password kalian. Tapi sebentar, pause dulu. Nah, kalau untuk yang baru pertama kali kalian pakai terminal, terus kalian isi, kalian lihat kok tetap kosong ya. Jangan khawatir. Itu sebenarnya tetap ngisi. Cuman, emang dari default settingnya, kalau kalian ngisi password di terminal, dia nggak akan tunjukin feedback yang kayak tanda bintang-bintang itu biasanya. Untuk jaga privacy doang. Jadi jangan khawatir, itu tetap ngisi. Bukan berarti komputer kalian rusak atau gimana. Oke? Oke, lanjut. Jadi masukin password kalian, kalian enter. Nah, ini akan mulai proses download dan instalasinya. Cepat nggaknya ini akan bergantung pada kecepatan internet kalian masing-masing. Supaya videonya nggak kelamaan, aku skip sampai bagian dimana dia udah selesai download. Nah, kalau udah, sekarang yang perlu kita lakuin cuman ketik brew install git. Enter. Nah, dia akan download dan akan langsung otomatis install git untuk kita. Gampang kan? Nah, di komputer aku git udah terinstall. Jadi dia akan bilang kalau git udah terinstall. Tapi untuk kalian yang belum pernah install git, setelah selesai git sudah di-reinstall, kalian ketik lagi git spasi minus minus version.
Ini gunanya untuk verifikasi kalau Git benar-benar udah terinstall di mesin kalian. Oke, sekarang Git udah selesai. Oke, sekarang yang berikutnya kita harus download adalah compiler. Nah, ingat-ingat dikit ya, compiler adalah program yang akan translate code kita. Jadi dari bahasa manusia code kita yang kayak begini, dia akan jadikan ke bahasa yang mesin bisa mengerti, yang kayak begini. Oke? Nah, kalau macOS, compilernya itu biasanya pakainya namanya Clang, C-L-A-N-G. Terkadang dia itu udah terinstall sendiri di macOS, tapi nggak selalu ya. Kalian ceknya, kalian di terminal, kalian ketik Clang, spasi, minus minus version. Kalau dia keluar Clang version berapa, berarti kalian udah punya Clang itu. Jadi kalian udah bisa skip step ini. Kalau kalian belum punya, jangan khawatir. Ini juga gampang. Caranya sama seperti install Git. Kalian tinggal ketik brew install llvm. Kalian enter. Kalau udah, jangan lupa kalian ketik lagi Clang spasi minus minus version. Kalau udah keluar Clang version berapa, berarti Clang udah terinstall di mesin kalian. Next adalah CMake. Jadi kalian masuk lagi ke Google, kalian search CMake download. Terus kalian enter, terus klik link yang di paling atas. Nah, terus kalian ke bawah, kalian download yang ada tulisannya macOS itu. Terus kalian downloadnya yang akhirnya DMG. Jadi bukan yang tar.gz ya, tapi yang DMG. Ini lebih gampang. Kalian klik. Nah, downloadnya akan segera mulai. Kita skip lagi pakai sihir. Nah, kalau udah, kalian ke lokasi download kalian. Ya, ada filenya yang akhirnya DMG itu. Terus kalian double klik supaya dia buka. Nah, ini ada license. Kalau kalian mau baca silahkan. Aku nggak senert itu. Pokoknya kalian agree aja. Nah, kalau udah, kalian drag yang logonya si Mac ini ke application folder itu. Nah, kalau dia udah muncul di application folder, kalian double klik. Kalau aplikasinya udah jalan, berarti si Mac sudah terinstall. Tapi ada satu langkah yang harus kita lakuin. Kalian pergi ke kiri atas yang tools, terus kalian klik yang how to install for command line use, klik. Terus yang paling atas ini kalian copy. Oke. Kalau udah kalian buka terminal, terus kalian paste yang barusan kalian copy. Enter. Nah, sekarang verifikasi. Kalian ketik CMake spasi minus minus version. Kalau udah keluar CMake version berapa, berarti CMake sudah selesai. Nah, kita udah install Git, kita udah install CMake, compiler, Visual Studio Code juga udah. Sekarang langkah kita cuma tinggal setup Visual Studio Code itu sendiri dan download GitHub repository kita ke komputer kita. Kita mulai dengan setup Visual Studio Code dulu supaya kita bisa tulis C++ code pakai Visual Studio Code. Jadi pertama, kalian ke kiri, ke yang tanda kotak-kotak ini, kalian klik. Nah, terus kita akan download beberapa extensions. Extensions yang aku kasih ini, nggak semuanya itu berhubungan langsung dengan kita tulis C++ code. Tapi akan membantu banget dalam hal yang namanya code readability. Jadi, extensions beberapa dari extensions yang aku kasih ini, itu akan membantu kalian untuk lebih bisa membaca code kalian sendiri.
Oke, jadi kalian install aja. Nah, mulai ya. Ada 6 extensions yang aku kasih hari ini. Pertama, C++ by Microsoft. CMake Tools by Microsoft. GitLens by Eric Amodio. GitGraph by MHC. Bracket Pair Colorizer 2 by Cohen Rats. Terakhir, Indent Rainbow by Otherworld. Kalau kalian udah ikutin semuanya, kalian ke yang 3 titik di atas ini, titik 3, sorry. Kalian klik yang Show Install Extension. Harusnya ada 6. Bracket Pair Colorizer 2, C++, CMake Tools, GitGraph, GitLens, sama Indent Rainbow. Jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau udah kalian close. Nah, kalau kita udah install semua extensions tadi, sekarang langkah terakhir kita adalah kita harus download GitHub repository kita. Jadi, kalian buka browser, terus kalian ke page yang isinya GitHub repo kalian yang kita bikin di video kemarin. Kalau udah, kalian ke yang tulisan code ini, kalian klik, dalamnya ada link, kalian copy, terus kalian balik ke Visual Studio Code, terus kalian pencet Command Shift P. Nah, sekarang kalian ketik git clone. Enter. Terus kalian paste yang link tadi kalian copy. Enter. Nah, dia akan minta kita mau taruh GitHub repository kita di mana. Ini terserah kalian ya. Tapi kalau aku biasa suka bikin suatu folder namanya dev di home folder aku. Terus di sana semua project coding aku taruh di sana. Oke? Tapi ini personal preference ya. Terserah kalian mau taruh mana. Pokoknya kalian inget aja. Oke? Nah, jadi select repository location. Kalau udah, kalian pencet open. Nah, dia akan buka GitHub repository kita. Oke. Jadi sekarang GitHub repository kita sudah terdownload. Kita bisa cek kalau kita baca readme.md-nya. Nah, tuh ada tulisan belajar CPP bersama biologi. Itu kemarin aku yang kasih di video kemarin. Oke. Anyway, tutup. Terus kalian pencet Command Shift P lagi. Kali ini kalian ketik CMake Quick Start. Enter. Terus kalian pilih compiler yang Clang. Enter. Kasih nama hello underscore world. Enter. Terus pilih antara library executable. Bedanya apa? Kalau library itu kita bikin program yang akan bantu programmer lain untuk bikin program mereka. Kalau executable, kita bikin program yang akan langsung dipakai oleh customer. Jadi intinya, kalau library, kita bikin program untuk programmer lain. Kalau executable, kita bikin program untuk customer. Jadi pilih yang executable untuk tutorial ini. Enter. Nah, CMake akan generate beberapa file untuk kita. Dan dia juga akan configure project kita. Tunggu sampai selesai. Kalau udah selesai, akan ada pop-up di kanan bawah ini. Kalian klik allow. Terus rapiin dikit ya. Jadi yang bawah ini kita hapus. Terus yang atas juga kita hapus. Kita nggak perlu. Nah, terus
Ini aku biasanya suka begini. Jadi main CPP aku turunin terus aku taruh tengah, terus aku rapiin. Jadi langsung kelihatan executable-nya namanya Hello World dibangun oleh main.cpp. Oke? Selanjutnya kita lihat main.cpp file kita. Nah, ini code yang sudah CMake generate untuk kita. Code-nya simple banget. Nggak ada yang kompleks dari code ini. Kita rapiin dikit. Ini yang dalam kurung ini kalian hapus. Terus kalian tambahin tulisan return spasi caps lock exit underscore sukses. Terus kalian kasih titik koma di belakangnya. Jangan lupa ya, titik koma ini yang paling penting. Oke. Kalau udah kalian comment shift P lagi. Kalian ketik CMake build. Atau kalau kalian mau pakai shortcutnya F7 juga boleh. Enter. Nah, dia akan mulai build project kita. Tunggu. Kalau di bawah udah keluar tulisan exit code 0, berarti build kita berhasil. Exit code 0 itu, angka 0 itu biasanya menandakan berhasil kalau di dunia programming. Oke. Kalau udah, kalian comment shift P lagi. Terus kali ini kalian ketik CMake run without debugging. Atau kalau kalian mau pakai shortcutnya shift F5 juga boleh. Enter. Nah, CMake akan run program kita. Nah, kalau udah keluar tulisannya di terminal Hello World, berarti code kalian sudah bisa jalan. Berarti kita sudah berhasil setup Visual Studio Code kita, mesin Mac kita, supaya kita bisa tulis C++ code. Jadi, mulai video berikutnya, kita bisa mulai tulis C++ code yang lain. Oke, sekian dari video ini. Untuk kalian yang udah berhasil ikutin dan sekarang sudah bisa mulai C++ code di Mac, congratulations. Kalau kalian suka videonya, like, share, and subscribe. Kalau nggak suka, dislike. Anyway, I'll see you on another video. Bye!